Ruben Dias dari Manchester City memenangkan penghargaan Footballer of the Year. Pemain internasional Portugal itu menjadi bek pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sejak Steve Nicol pada 1989 dan pemain Manchester City pertama sejak Raheem Sterling pada 2019. Sejak bergabung dengan klub dari Benfica di awal musim, membentuk kemitraan yang kuat dengan John Stones, dia sangat penting dalam rekor klub 21 kemenangan berturut-turut dari November hingga Februari. Berbicara kepada situs resmi klub setelah menerima penghargaannya, pemain berusia 24 itu berkata, "Ini adalah hak istimewa yang sangat besar. Saya sangat senang. Tetapi saya tidak bisa melakukannya tanpa kesuksesan tim. Semua orang di tim berhak mendapatkan penghargaan ini. Hanya dengan itu, saya sebagai seorang bek dapat berada di sini untuk menerima hadiah ini." Setelah mengamankan gelar Liga Premier dan trofi domestik pertamanya di Piala Carabao, dia sekarang akan mengarahkan perhatiannya pada 29 Mei di mana Manchester City menghadapi Chelsea di final Liga Champions. Itu berarti sesuatu yang istimewa karena biasanya orang-orang yang menyelesaikan permainan adalah mereka yang mendapatkan sorotan. Tetapi saya menerima hadiah ini adalah contoh utama dari tim kami dan cara kami bekerja, cara kami membangun permainan kami. Lanjut Dias, itu mencerminkan semua kebersamaan yang kami miliki di lapangan, semangat dalam tim, dan bagaimana kami tampil. Riyad Mahrez, Manchester City tak akan biarkan Chelsea menang lagi. Winger Manchester City Riyad Mahrez memberikan komentar terkait pertemuan dengan Chelsea di final Liga Champions musim ini. Mahrez memastikan timnya tak akan membiarkan The Blues kembali meraih kemenangan. Manchester City pada musim ini mencetak sejarah baru lantaran untuk pertama kalinya mereka memastikan diri lolos ke babak final Liga Champions. Terlebih mereka melenggang ke laga pamungkas usai menyingkirkan finalis musim lalu Paris Saint-Germain dalam agregat 4-1. Pada pertandingan yang akan digelar di Stadio Dragao, Porto pada Minggu 30 Mei dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Manchester City akan menantang tim sesama Inggris yakni Chelsea. Tim arahan Thomas Tuchel itu juga melenggang ke laga terakhir usai menyingkirkan tim pengoleksi gelar terbanyak yakni Real Madrid. Jelang pertandingan tersebut tak sedikit pihak yang menjagokan The Blues untuk menjadi juara. Alasannya tak lain karena di musim ini Edward Mendy dan kawan-kawan sudah menaklukkan Manchester City sebanyak 2 kali. Usai menang 1-0 di semifinal Piala FA, tim London Biru juga akan mengemas kemenangan 2-1 di ajang Premier League. Terlebih mereka di laga ini akan memiliki motivasi berlipat untuk menebus kegagalan di final FA Cup karena ditumbangkan oleh Leicester City. Meski demikian, Riyad Mahrez tak sepakat lawannya itu lebih unggul secara psikologis. Mahrez memastikan setiap pertandingan memiliki karakteristik yang berbeda, terlebih ini adalah laga final dari kompetisi terakbar di sepak bola Eropa. Chelsea sama sekali tak memiliki keuntungan secara psikologi. Semua pertandingan memiliki karakter berbeda, termasuk final Champions League, jelas sangat berbeda, ujar Mahrez kepada RMC Sport. Aguero bisa menjalani tes medis Barcelona segera setelah final Liga Champions. Ketika tirai akan segera berakhir pada musim 2020-2021 yang kacau balau untuk Barcelona, jendela transfer musim panas sekarang semakin dekat dari sebelumnya karena klub mulai merencanakan pembangunan kembali yang sangat dibutuhkan. Salah satu aspek kunci dari era baru ini di bawah Joan Laporta tampaknya adalah penandatanganan striker Manchester City Sergio Aguero. Namun kesepakatan tersebut 80% selesai, tetapi ada beberapa detail kecil namun penting yang harus diselesaikan yang akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Laporan tersebut menguraikan bahwa Barcelona dan Manchester City akan mencoba mencari tahu detailnya dan memastikan langkah tersebut setelah final Liga Champions pada 29 Mei. Juara Liga Premier yang baru dinobatkan akan menghadapi Chelsea di Portugal untuk final. Barcelona akan berharap untuk melanjutkan proses setelah semua komitmen Aguero dengan klubnya saat ini berakhir.
Idenya adalah agar striker tersebut menjalani tes medis dan menandatangani kontrak 2 tahun yang dikabarkan segera setelah 31 Mei. Ini adalah pemberitahuan singkat karena pemain berusia 32 tahun tersebut juga harus melakukan perjalanan dengan skuad Argentina hanya 4 hari setelah final UCL untuk memainkan kualifikasi Piala Dunia FIFA mulai Maret yang ditunda. Jika logistik tidak berhasil tepat waktu, dia akan dikontrak oleh Copa America. Seperti diberitakan sebelumnya, pembaruan Lionel Messi ini juga harus menunggu sampai saat itu karena klub masih mengumpulkan informasi tentang sifat pasti kelonggaran finansial mereka. Tetapi jika semuanya berjalan sesuai rencana, Sergio Aguero akan diumumkan sebagai pemain Barcelona pada hari-hari pertama bulan Juni. Manchester City akan memprioritaskan pembaruan kontrak 2 bintang kunci. Ada banyak pembicaraan tentang kemungkinan perekrutan musim panas dalam beberapa bulan mendatangi di Stadion Etihad, terutama di departemen striker, di mana klub diharapkan mendapatkan layanan penyerang tengah baru. Namun dengan Pep Guardiola memasuki 2 tahun terakhir dari kontraknya yang ada di Manchester City, sekarang tampaknya elemen besar dari fokus juga ditempatkan untuk mempertahankan layanan dari beberapa pemain klub yang paling penting. Menurut informasi dari Transfer Window Podcast, pejabat Etihad akan menempatkan prioritas untuk mengikat Raheem Sterling dan Gabriel Jesus ke kesepakatan baru dan mungkin lebih baik. Yang pertama telah menjadi bagian integral dalam kesuksesan klub selama beberapa musim terakhir, memainkan peran utama dalam mengamankan gelar Liga Premier berturut-turut pada 2018 dan 2019. Namun dengan kontraknya yang perlahan mendekati tahun terakhir, ketidakpastian seputar kesepakatan bisa mulai menarik beberapa klub terbesar Eropa, dengan Real Madrid dikenal sebagai pengagum lama pemain berusia 26 tahun tersebut. Adapun Gabriel Jesus, meski kemungkinan dirinya menjadi penerus jangka panjang Sergio Aguero, mulai memudar dengan minat memperkuat Harry Kane. Pemain Brazil itu hampir pasti memiliki masa depan di lini serang The Sky Blues. Meskipun kedua pemain saat ini tidak dalam performa terbaik di bawah Pep Guardiola dan tampaknya agak jauh mengamankan tempat mereka sebagai andalan di starting 11, kemampuan mereka tidak dapat disangkal dan itu akan menjadi kepentingan terbaik klub untuk mengamankan layanan mereka dan mempertahankan nilai transfer di masa mendatang.